Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi susunan organisasi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Rizky Nandawiska dengan akhiran NIM 124. Perkenalkan, saya Satri Prawirajaya dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, saya Fantika Cahya Sunanu dengan akhiran NIM 080. Perkenalkan, saya Nindya Kesha Aurelia dengan akhiran NIM 168. Oke, pada materi kali ini ada 4 subbab. Yang pertama, lembaga-lembaga negara. Yang kedua, susunan organisasi pemerintah tingkat pusat. Yang ketiga, lembaga pemerintah non-departemen. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintah tingkat daerah. Oke, lanjut di materi pertama, yaitu lembaga-lembaga negara. Seperti yang kita tahu, lembaga-lembaga negara itu ada 3, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pertanyaannya, berdasarkan apa saja organisasi pemerintah disusun di Indonesia? Jawabannya, semua organisasi pemerintah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sektoral, dan Undang-Undang Kementerian Negara. Apa saja lembaga negara yang keberadaannya dan kewenangannya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 1945. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, rata-rata itu lembaga-lembaga negara itu udah ditetapkan lewat Undang-Undang 1945. Contohnya, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lanjut, apa wewenang Presiden dalam peraturan Presiden sebagai kepala negara? Jawabannya itu, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Jadi, semua lembaga-lembaga yang dibuat oleh Presiden atau peraturan Presiden itu bisa dibubarin. Bisa dibubarin, bisa dibentuk, sama bisa dirubah jadi lembaga yang lainnya. Lanjut pada materi kedua, yaitu susunan organisasi pemerintah di tingkat pusat. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan dasar hukum keberadaan pemerintahan negara serta tugas utama menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jawabannya, jadi dasar hukum keberadaan Kementerian Negara ada pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Nah, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Presiden itu dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk tugas utama dari menteri itu melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Nah, seluruh fungsi itu pemerintah terbagi dalam kementerian. Next. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan struktur organisasi Kementerian Negara di Indonesia. Pada slide ini dijelaskan tentang struktur organisasi Kementerian Negara di Indonesia. Struktur ini tuh dibuat agar tugas kementerian dapat berjalan lebih teratur dan juga efektif. Ada 6. Yang pertama adalah menteri. Menteri itu pimpinan tertinggi di kementerian dan bertanggung jawab memimpin serta mengambil kebijakan sesuai bidangnya masing-masing. Yang kedua ada sekretariat jenderal. Di bagian ini itu membantu menteri dalam urusan administrasi seperti pengelolaan surat, kepegawaian, dan juga koordinasi internal kementerian. Yang ketiga ada direktorat jenderal. Direktorat jenderal itu bertugas melaksanakan tugas pokok kementerian sesuai dengan bidangnya. Jadi bagian ini lebih fokus pada pelaksanaan program dan juga kebijakan. Yang keempat ada inspektorat jenderal. Tugasnya sebagai pengawas internal untuk memastikan semua kegiatan kementerian berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima ada badan atau pusat. Bagian ini berfungsi sebagai unsur pendukung, misalnya dalam penelitian, pelatihan, atau pengembangan data dan juga informasi. Dan yang terakhir adalah perwakilan di daerah atau luar negeri.
Bagian ini dibentuk sesuai kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas kementerian di wilayah tertentu maupun di luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap bagian dalam kementerian itu memiliki tugas dan juga fungsi yang saling mendukung agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya nomor 3, apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, LPNK atau LNS, dan bagaimana dasar pembentukannya? Jadi pada saat ini dijelaskan mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat dengan LPNK serta lembaga non-struktural atau LNS. Jadi lembaga ini itu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu dari presiden. Akan tetapi berada di luar struktur kementerian. Jadi walaupun tidak termasuk kementerian, lembaga ini tetap membantu pemerintahan dalam menjalankan tugas negara. LPNK dan juga LNS ini berada di bawah serta bertanggung jawab kepada presiden atau menteri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk dasar pembentukannya berasal dari beberapa aturan. Yang pertama adalah undang-undang, yaitu aturan yang dibuat bersama DPR dan juga presiden. Yang kedua ada peraturan pemerintah yang dibuat untuk menjalankan isi dari undang-undang tersebut. Dan yang ketiga adalah peraturan presiden, yaitu aturan yang dibuat langsung oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan pemerintah. Dan yang terakhir adalah keputusan presiden yang biasanya digunakan untuk menetapkan pembentukan atau kebijakan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa LPNK dan juga LNS ini dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan secara lebih khusus dan juga fleksibel di luar kementerian. Oke, yang selanjutnya yaitu lembaga daerah non-departemen. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non-departemen atau LPND atau lembaga non-struktural atau LNS. Nah, jadi LPND ini yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Nah, jadi di lembaga ini bukan kementerian, tetapi tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan. Nah, lembaga ini tugasnya lebih fokus dan lebih khusus seperti di bidang statistik, pengawasan, penelitian, atau penanggulangan bencana. Tujuannya agar pekerjaan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan lebih terfokus sesuai bidangnya masing-masing. Nah, Kepala LNS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden atau menteri. Yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis LNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Nah, LNS ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu LNS yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, di lembaga ini dibentuk langsung melalui persetujuan DPR dan Presiden sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kedua, LNS yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan. Dibentuk untuk membantu menjalankan aturan yang sudah ada di dalam undang-undang. Yang ketiga, LNS yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden. Dibentuk secara langsung oleh Presiden untuk mendukung tugas pemerintahan tertentu yang dianggap penting. Dan yang terakhir yaitu LNS yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden, digunakan untuk membentuk lembaga yang tugasnya bersifat khusus dan tertentu. Oke, lalu selanjutnya ada bagian penyelenggaraan pemerintah tingkat daerah. Jadi kalau kita berbicara soal pemerintahan tingkat daerah, seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia ini kan adalah negara yang sangat luas wilayahnya dan tiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jikalau pemerintah Indonesia yang memegang semuanya secara sendirian itu dirasa mustahil karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Nah, maka dari itu dibentuklah pemerintahan tingkat daerah. Nah, kalau kita berbicara soal definisinya, untuk definisi penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, itu adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk unsur-unsurnya itu sendiri itu ada dua. Yang pertama ada pemerintah daerah atau Pemda dan juga DPRD. Untuk fungsi pemerintah daerah itu sendiri, yang pertama adalah untuk menjalankan pemerintahan dan juga melayani masyarakat. Lalu yang kedua, untuk fungsi DPRD, yang pertama itu bisa sebagai pengawasan dan juga sebagai mengatur anggaran terhadap jalannya pemerintahan tingkat daerah. Lalu selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan jenis organisasi
tingkat daerah. Nah, yang pertama yaitu ada sekretariat daerah. Untuk sekretariat daerah yaitu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan juga mengordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lainnya. Fungsinya yang pertama bisa membantu kepala daerah dalam administrasi pemerintahan dan juga bisa sebagai mengordinasikan dinas dan juga badan daerah. Lalu yang kedua ada sekretariat DPRD. Untuk definisinya kurang lebih sama seperti yang tingkat daerah, tapi cakupannya hanya di wilayah DPRD. Contoh fungsinya itu bisa seperti sekretariat DPRD yang menyiapkan rapat, lalu yang menyiapkan dokumen atau tempat, dan juga bisa sebagai yang menyiapkan administrasi saat rapat. Lalu selanjutnya ada inspektorat. Inspektorat ini sendiri yaitu perangkat daerah yang melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Fungsinya itu bisa mengawasi penggunaan anggaran daerah, lalu bisa juga memeriksa pelaksanaan program pemerintah daerah, dan juga bisa sebagai yang memberikan evaluasi dan juga rekomendasi. Lalu untuk dinas yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang sesuai bidang kebutuhan di daerahnya. Fungsinya itu sendiri adalah untuk melaksanakan pelayanan dan juga program pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing. Lalu untuk badan daerah yaitu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi untuk penunjang pemerintah daerah. Untuk fungsinya itu sendiri bisa sebagai membantu perencanaan, penelitian, dan juga pengembangan. Lalu selanjutnya, mengapa pemerintah daerah itu memberikan hak otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan? Jadi, pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah supaya bisa mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi daerahnya masing-masing. Untuk tujuannya itu sendiri itu ada 4. Yang pertama bisa sebagai meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga membuat pemerintahan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.